Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardita Puspa Wijaya Kusuma, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu strategi pembelajaran yang sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu comparative learning. Strategi ini menjadi salah satu pendekatan yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, sekaligus mendorong peserta didik untuk saling bekerja sama dalam memahami materi. Mari kita mulai pembahasannya. Comparative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam strategi ini, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk belajar sekaligus membantu teman satu kelompok agar memahami materi yang sedang dipelajari. Dalam pembelajaran bahasa Arab, comparative learning dapat diterapkan untuk membantu peserta didik memahami kosakata atau mufradat, menyusun kalimat sederhana, melatih percakap atau muhadats, serta membaca dan memahami teks berbahasa Arab. Melalui kerjasama tersebut, peserta didik menjadi lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih mudah memahami materi dibandingkan jika belajar secara individu. Selanjutnya, mari kita bahas langkah-langkah penerapan comparative learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Langkah pertama adalah membentuk kelompok. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Setiap kelompok disusun dengan kemampuan yang beragam, sehingga peserta didik dapat saling membantu selama proses belajar berlangsung. Sebagai contoh, guru membagi kelas menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok memperoleh kartu kosakata dengan nama al-hiwayah atau hobi. Setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengenal kosakata baru sekaligus membantu temannya memahami arti dan penggunaannya. Langkah kedua adalah diskusi kelompok. Pada tahap ini, setiap kelompok mulai mendiskusikan materi yang telah diberikan oleh guru. Peserta didik bekerja sama untuk memahami arti kosakata, menyusun kalimat sederhana, maupun menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kegiatan diskusi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya peserta didik mencocokkan kosakata bahasa Arab dengan gambar yang sesuai. Mereka juga dapat menyusun kalimat sederhana menggunakan kosakata baru, berlatih percakapan singkat bersama teman sekelompok, atau membaca teks pendek kemudian mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga belajar dari teman-temannya. Apabila terdapat anggota kelompok yang belum memahami materi, anggota lainnya dapat memberikan penjelasan sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Langkah ketiga adalah presentasi hasil diskusi. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Presentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membacakan hasil diskusi, menjelaskan arti kosakata yang telah dipelajari, ataupun memperagakan dialog sederhana menggunakan bahasa Arab. Sebagai contoh, setiap kelompok menampilkan percakapan singkat dengan tema al-hiwayah atau hobi. Setelah presentasi selesai, kelompok lain dapat memberikan tanggapan maupun mengajukan pertanyaan. Pada tahap ini, guru memberikan penguatan terhadap pengucapan atau an-nutq yang benar, menggunakan kosakata yang tepat, serta struktur kalimat bahasa Arab yang sesuai. Dengan demikian, peserta didik memperoleh umpan balik secara langsung untuk memperbaiki kemampuan berbahasa mereka. Langkah keempat adalah refleksi. Di akhir pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk memflashback kegiatan yang telah dilakukan. Refleksi bertujuan agar peserta didik menyadari apa saja yang telah mereka pelajari dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan sederhana seperti kosakata apa yang dipelajari hari ini, materi apa yang paling mudah dipahami, bagian mana yang masih terasa sulit, bagaimana kerjasama dalam kelompok, dan apa manfaat belajar bahasa Arab secara berkelompok. Melalui kegiatan refleksi, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik sekaligus memberikan motivasi agar mereka terus berlatih menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami langkah-langkahnya, mari kita lihat beberapa kelebihan dari strategi cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Pertama, strategi ini mampu meningkatkan kemampuan berbicara atau al-kalam karena peserta didik terbiasa berdiskusi dan melakukan presentasi. Kedua,
Comparative learning membantu peserta didik memperkaya penguasaan kosakata atau al-mufrodat melalui aktivitas belajar bersama. Ketiga, strategi ini melatih kemampuan membaca atau al-qiraah sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap isi bacaan bahasa Arab. Keempat, peserta didik menjadi lebih berani menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sederhana karena terbiasa berlatih bersama teman-temannya. Dan yang terakhir, comparative learning juga mampu menumbuhkan sikap kerjasama, rasa tanggung jawab, saling menghargai, serta kepedulian terhadap sesama anggota kelompok. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa comparative learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sangat efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Melalui pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai bahasa Arab, tetapi juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. 4 tahapan utama dalam strategi ini, yaitu membentuk kelompok, melakukan diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan melakukan refleksi, menjadi rangkaian proses pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan bermakna. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya penerapan strategi comparative learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.